Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada, apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan Cermal Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapa saja tokoh Pandawa 5 dan karakter sifatnya. Sebelum Mimin bahas, jangan lupa subscribe admin biar semangat bikin kontennya. Tetaplah bersamaku. Pernah mendengar tokoh pewayangan Pandawa 5? Apakah kamu mengetahui kenapa disebut sebagai Pandawa 5? Lantas siapa saja Pandawa 5 itu? Di artikel kali ini admin akan sedikit memberikan informasi terkait dengan tokoh Pandawa, mulai dari silsilah, sifat atau karakter masing-masing tokoh, serta pusaka yang dimilikinya. Berikut pembahasannya. Siapa saja nama Pandawa 5? Pandawa 5 terdiri dari 5 tokoh pewayangan, di antaranya Puntadewa, Werkudara atau Bima, Janaka atau Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Lantas kenapa tokoh-tokoh wayang tersebut bisa disebut sebagai Pandawa 5? Hal itu tidak lain karena mereka adalah anak-anak atau keturunan dari Pandu, seorang raja dari Hastinapura dalam cerita Mahabharata, sedangkan 5 sendiri merupakan jumlah dari anggotanya. Tokoh Pandawa adalah tokoh sentral dalam bagian penting dari Wiracarita yang berasal dari India, yakni Mahabharata. Mahabharata sendiri merupakan pertempuran besar di daratan Kuruksetra, pertempuran dari Pandawa melawan para Kurawa beserta antek-antek mereka. Kisah tersebut menjadi kisah penting dalam Wiracarita Mahabharata. Selain kisah Pandawa dan Kurawa bermain dadu, berikut ini merupakan nama tokoh dari Pandawa 5 beserta sifat dan karakternya. Yang pertama, Puntadewa atau nama lainnya yaitu Yudhistira. Prabu Puntadewa juga dijuluki Kadang Pambayun Pandawa, yaitu anak pertama. Sejak kecil sampai besar selalu hidup sengsara karena dianiaya oleh Kurawa akibat bujuk rayu Pati Sengkuni dan Pendita Durna. Ketika menjadi raja di negara Ngamarta, Prabu Puntadewa disegani oleh raja-raja mancanegara. Walaupun tidak mau berperang dan memiliki karakter yang sabar, Prabu Puntadewa pun bisa marah. Apabila marah, badannya bisa berubah menjadi raksasa barahala yang sangat besar dan mengerikan karena dia memiliki kesaktian Triwikrama. Prabu Puntadewa pernah melakukan kehilafan ketika terhasut untuk bermain dadu dengan para Kurawa sehingga tergoda nafsu, terlena atas kelicikan Pati Sengkuni yang sebenarnya sedang berencana menjebak para Pandawa, yang pada akhirnya seluruh kekayaan dan kehormatannya untuk dipertaruhkan hingga memperoleh kekalahan besar. Ini terjadi. Sekarang dadu ini akan bertanggung jawab atas kematianmu, Paman. Akibat dari kecerobohannya itulah ia, para saudara beserta ibu dan istrinya mengalami kesengsaraan hidup selama 13 tahun karena diusir oleh para Kurawa sebagai orang buangan. Prabu Puntadewa memiliki sifat atau karakter yang halus, sangat sabar dan pantang untuk berbohong. Dia suka menolong siapapun tanpa memandang tinggi rendah, derajat atau pangkat. Pusaka dan ajiannya yaitu Serat Jamus Kalimasada, Tumbak Karawelang, Songsong Tunggul Naga, Panah Kiai Marcugading, Sumping Prabangayun, Sangsangan Kalung Robyong, Keris Kiai Kope. Yang kedua adalah Werkudara atau biasa dipanggil Bima. Raden Werkudara juga disebut sebagai penegak Pandawa atau anak yang kedua dari 5 bersaudara. Pada waktu kecil dia bernama Raden Wijasena. Sejak lahir, Werkudara berada di luar bungkusan sampai bertahun-tahun lamanya. Bungkus tersebut baru bisa dipecah oleh Gajah Sena. Gading gajah tersebut kini menjadi pusaka pamungkasnya yang bernama Kuku Pancanaka. Raden Werkudara memiliki ciri-ciri, sifat dan karakter yaitu berkepribadian kuat, jujur, bertekad besar, apa yang menjadi cita-citanya harus tercapai meski harus dengan usaha yang maksimal. Ia sangat menghormati gurunya meskipun harus melaksanakan dengan cara yang sungguh-sungguh. Ia juga sangat menghormati orang tua, saudara tua, dan siapa saja yang pantas untuk dihormati.
Semasa muda dia memakai nama Bratasena dengan rambut yang masih panjang dan belum diikat secara rapi. Ia bersama dengan saudara-saudaranya dengan gigih membangun negara baru dengan membabat hutan Wanamarta menjadi sebuah istana yang dinamakan Amarta. Dalam usaha membangun istana tersebut, ia pernah bertempur dengan jin penunggu hutan yang bernama Dandon Wacana yang mirip dengan dirinya, sehingga para jin takluk kepada Pandawa 5. Mereka meleburkan diri ke dalam tubuh masing-masing dan jin Dandon Wacana masuk ke dalam tubuh Bratasena, sehingga kekuatannya menjadi bertambah hebat. Pusaka dan ajian yaitu Aji Bandung Bandawasa, Aji Wungkal Bener, Aji Belabak Pengantol Antol, Aji Bayu Braja, Aji Ketuk Lindu, Aji Bima Kurda, dan Aji Jala Segara. Yang ketiga adalah Janaka atau Arjuna. Raden Arjuna memiliki banyak nama, di antaranya Permadi, Wibasuh Janaka, Parta, Dananjaya atau Palguna. Merupakan anak nomor 3 dalam keluarga Pandawa. Janaka memiliki paras yang rupawan dan badan yang ramping. Arjuna adalah salah satu bagian titisan Dewa Wisnu di dunia, yang konon pada zaman Mahabharata menjelma di dunia dengan jalan membelah diri menjadi 2 bagian, yang kelak akan selalu bertautan dan seiring sejalan. Aku tidak akan malu mengakuinya, bahwa hidup anakku lebih penting daripada semua pengetahuan dan jalan kebenaranku. Arjuna adalah kesatria yang gemar menuntut ilmu. Dia merupakan pemanah yang lihai. Keterampilan memanahnya dia dapatkan dari seorang guru yang bernama Begawan Durna. Dirinya pernah diutus untuk bertapa di Gunung Indrakila agar memperoleh kekuatan tekad dan kesaktian bagi diri dan keluarganya. Tujuannya adalah untuk merebut kembali haknya atas negara Amarta dan Astina yang telah dikuasai oleh Kurawa, untuk membasmi keangkaramurkaan dan menjaga dan melindungi tata hidup yang berkeadilan di muka bumi. Yang keempat adalah Nakula. Nakula juga disebut sebagai Kadang Sumende Pandawa yang memiliki arti anak nomor 2 dari bawah. Ia lahir kembar bersama dengan saudaranya yakni Sadewa. Keduanya memiliki kesamaan fisik, suara, dan pakaian. Sejak lahir, Nakula tidak mengenal ayah dan ibunya. Ayahnya meninggal ketika Nakula masih dalam kandungan. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Ibu tirinya yang bernama Dewi Kunti Talibrata mengasuhnya sejak dia masih bayi sampai dewasa. Sejak kecil Nakula sudah terbiasa hidup sengsara, tidak lain karena dianiaya oleh Kurawa. Walaupun belum cukup umur, Nakula membantu saudara-saudaranya ketika membuka hutan Berentani, sehingga Pandawa merasa mendapat anugerah berupa negara yang disebut Nagar Ngamarta dari Raja Jin yang bernama Prabu Jin Yudhistira. Nakula memiliki watak dan karakter jujur, setia, hormat, dan berbakti pada orang tua dan saudara. Ia memiliki watak cinta kasih pada sesama, bisa menyimpan rahasia dan berhati-hati ketika bertindak. Nakula pandai dalam menggunakan senjata pedang dan memiliki kesaktian berupa Aji Pranawa Jati yang membuatnya tidak akan bisa melupakan kejadian yang telah terjadi. Nakula meninggal dengan cara moksa, yakni mati bersamaan dengan hilangnya raga. Keponakanku! Yang terakhir adalah Sadewa. Sadewa juga dijuluki sebagai Kadang Pamungkas Pandawa, yang berarti anak terakhir. Sadewa dilahirkan kembar dengan saudara tuanya yang bernama Nakula. Keduanya memiliki kesamaan fisik, suara, dan pakaian. Raden Sadewa memiliki perwatakan dan karakter yang jujur, setia, taat kepada orang tua, cinta kasih, dan bisa menyimpan rahasia. Sadewa memiliki nama kecil bernama Tangsen. Dalam kisah babat alas Wanamarta, ia memperoleh kesaktian dari Ditya Sapulebu yang berhasil dikalahkannya dan menyatu ke dalam dirinya. Kesaktiannya tersebut bernama Aji Purnama Jati yang berhasil dapat mengetahui sebelum peristiwa-peristiwa penting yang bakal terjadi. Namun pengetahuan tersebut hanya bisa digunakan untuk dirinya sendiri karena apabila dia membeberkannya kepada orang lain dan bisa merubah takdir, maka kepala akan pecah terbelah 2. Dalam pecah perang Baratayuda, Sadewa bertempur bersama dengan Sengkuni yang pada akhirnya bisa dikalahkan dengan pedangnya lalu diringkus untuk diserahkan kepada Bima. Akhir hidup Sadewa adalah bersamaan turut serta bersama dengan saudara-saudaranya
Pandawa, dan Drupadi dalam mendaki jalan spiritual menuju puncak Mahameru. Setelah Parikesit, cucu Arjuna dinobatkan menjadi Raja Astina. Dalam perjalanan tersebut ia terkulai jatuh dan meninggal dunia setelah sebelumnya Dewi Drupadi yang mati pertama kali sebelum mencapai puncak yang dituju. Demikian yang admin ketahui tentang kisah singkat Siapa Pandawa 5. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan konten ini? Well, mungkin ini hanya sebagian kecil dari informasi yang admin ketahui. Kalau kalian masih ingin tahu video-video terbaru dari saya, jangan lupa subscribe.